Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah banyak memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa hadir untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi penting tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang ketika sesuatu itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita, dan ketika sesuatu itu rusak, maka rusaklah seluruh sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketika rusak segumpal daging ini, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu, ala wahyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat tampilan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat baju kita, tidak pernah melihat fisik kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat ke dalam hati kita. Maka apa yang dinilai oleh Allah bukanlah fisik kita, bukanlah tampilan kita, tetapi yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang di mana nanti hari tidaklah bermanfaat harta kita dan anak-anak kita.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat ini? Hati yang selamat adalah hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, hati yang dipenuhi dengan rasa ikhlas, hati yang dipenuhi dengan rasa ridha, hati yang dijauhkan dari sifat hasad, hati yang dijauhkan dari sifat riya, hati yang dijauhkan dari sifat sombong, dan juga sifat-sifat buruk yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW begitu perhatian terhadap hati manusia ini. Maka ketika kita berbicara tentang muamalah, kita sebagai ayah bermuamalah dengan anak kita, kita sebagai suami bermuamalah dengan istri kita, kita sebagai seorang tetangga bermuamalah dengan tetangga kita. Resep yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita sukses di dalam bermuamalah kita adalah ketika kita mampu mendapatkan hati orang lain. Ketika kita diamanahkan seorang anak yang kita besarkan, bisa jadi ketika mereka kecil mereka akan takut dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Tetapi ketika anak kita sudah dewasa, anak kita sudah beranjak dewasa, maka kita sebagai orang tua harus pandai untuk menyentuh hatinya. Tidak boleh kita sebagai orang tua terus-menerus menggunakan kekuasaan untuk bisa mengatur mereka. Karena pendekatan yang paling baik adalah pendekatan hati. Karena sesuatu yang diucapkan dari dalam hati akan diterima oleh hati juga. Ketika kita diamanahkan mempunyai seorang istri, kita pun sebagai suami harus bisa punya keahlian untuk bisa menyentuh hati pasangan kita. Kita harus bisa berbicara dengan lemah lembut. Kita harus bisa berbicara yang menyenangkan hati dirinya. Karena ini adalah cara agar kita bisa berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan kita ketika bermuamalah di dalam jiraniyah, bertetangga, bermuamalah dalam kemasyarakatan, bermuamalah dalam segi apapun, pendekatan yang harus kita lakukan adalah pendekatan hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ajaibil Qalbi, kitab tentang keajaiban-keajaiban hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala menyebutkan di dalam bab tersebut bahwa diri manusia setidaknya terdiri dari beberapa bagian. Diri manusia setidaknya terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah al-jasad. Ketika kita berbicara tentang jasad, maka kita berbicara tentang tulang, kita berbicara tentang daging, kita berbicara tentang darah. Sehingga kesehatan jasad atau sakitnya jasad ini bisa diketahui oleh dokter-dokter spesialis, dokter-dokter yang mengerti tentang ilmu anatomi tubuh. Kemudian ternyata tubuh manusia tidak hanya tersusun dari jasad ini. Ada unsur yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali, unsur yang kedua ini adalah ar-ruh. Ruh ini adalah sesuatu yang menjadikan tubuh kita hidup. Ruh inilah yang menjadikan kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa bernafas. Sehingga ketika jasad ini berpisah dengan ruh kita, maka jasad ini akan terbujur kaku di atas tanah, tidak bisa bergerak dan tidak bisa hidup. Kemudian unsur yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah an-nafas, yaitu jiwa. Kalau ruh adalah sesuatu yang menjadikan manusia hidup, maka jiwa adalah yang menjadikan manusia mempunyai keinginan. Jiwa adalah yang menggerakkan manusia. Jiwa adalah yang menjadikan manusia mempunyai cita-cita dan angan-angan. Sehingga ada satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh para psikolog yang disebut dengan ulumun nafsi, ilmu tentang kejiwaan yang membahas tentang perilaku-perilaku manusia.
Kemudian yang keempat adalah al-aqlu, yaitu akal. Apakah akal ini? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akal adalah filter. Akal adalah sesuatu yang mendeteksi hal baik dan juga hal buruk. Ketika kita ingin memakan sesuatu, maka akal kita akan memberikan informasi apakah sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita ataupun memberikan bahaya kepada kita. Seseorang yang sudah tidak bisa mengerti mana baik dan buruk, mana salah dan benar, maka ini adalah orang yang sakit akalnya. Akalnya sudah tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang bermanfaat, membedakannya dari mana yang buruk dan mana yang bisa mencelakakan dirinya. Maka ketika kita lihat unsur akal ini penting untuk bisa kita kembangkan dengan kita banyak membaca kitabullah Quran, mendapatkan informasi-informasi penting di dalam Quran, di dalam hadis, dan juga di dalam ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian unsur yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, adalah hati. Hati adalah hakim, hati adalah penentu. Jasad boleh bergerak, ruh boleh menjadikan jasad kita hidup. Jiwa kita, nafas kita bisa menjadikan jasad kita untuk memilih. Akal kita boleh untuk menfilter sesuatu yang baik dan buruk. Tetapi keputusan apakah kita melakukan sesuatu atau tidak, semuanya tergantung dari hati kita. Maka Rasulullah SAW sering mengingatkan, istafti qalbak. Sebelum kau melakukan sesuatu, mintalah fatwa terhadap hatimu. Karena hati manusia yang bersih dan suci tidak akan mengarahkan pemiliknya kecuali kepada suatu kebaikan. Berbeda dengan hati yang kotor dan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, maka dia akan menjadi hati yang selalu tunduk kepada syahwat dan juga tunduk kepada bisikan syaitan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehatnya tubuh kita bukan hanya ketika fisik kita yang sehat. Sehatnya tubuh kita adalah ketika jasad kita sehat, ruh kita sehat, jiwa kita sehat, akal kita sehat, dan juga hati kita sehat. Begitupun dengan sakitnya jiwa kita. Sakitnya diri kita bukan hanya kita memandang suatu penyakit adalah penyakit jasad saja, penyakit fisik saja. Ada penyakit yang menjangkit ruh kita, ada yang penyakit menjangkit hati kita, menjangkit akal kita, menjangkit jiwa kita. Sehingga itu semuanya harus kita renungkan, harus kita antisipasi agar benar-benar kita menjadi manusia yang baik, manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaiha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalul hazna idza syi'ta sahla.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة